untuk Indonesia, jadi pembatasan wilayah budaya itu sebenarnya sulit dilakukan untuk wilayah kebudayaan di Indonesia, karena kita tahu bahwa banyak sekali kebudayaan Nusantara itu yang terus bergerak dinamis dan berkembang. Jadi batas-batas wilayah itu sangat sulit diidentifikasi dengan tadi 8 indikator tadi, ya. Atau bahkan sekarang pun sudah sangat berbeda sekali wilayah-wilayah ini, ya. Nah, ada satu hal yang menarik di dalam konteks kebudayaan Indonesia, ya. Kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan Indonesia itu sebenarnya klaim tentang kebudayaan lokal yang mengalami perkembangan. Jadi makanya disebut puncak-puncak kebudayaan. Jadi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah itu, ya di seluruh Indonesia itu diklaim sebagai kebudayaan Indonesia atau kebudayaan bangsa Indonesia. Ini, ya. Jadi sebenarnya konsep kebudayaan bangsa Indonesia itu konsep yang abstrak, ya. Karena konsep itu berisi atau dimaknai dengan menghadirkan puncak-puncak kebudayaan lokal atau puncak-puncak kebudayaan dari berbagai suku bangsa yang berada di Indonesia, dan di situ ada aspek klaim itu pengakuan, jadi diakui sebagai kebudayaan bangsa Indonesia, ya. Ini, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka wilayah kebudayaan nasional atau wilayah kebudayaan Indonesia itu adalah seluruh wilayah di Nusantara ini yang terdiri dari bermacam-macam kebudayaan, dan beberapa di antaranya mencapai puncak-puncak kebudayaan tersebut. Ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini, jadi ada satu proses, jadi kebudayaan lama dan asli ini kemudian menjadi kebudayaan yang sophisticated, menjadi kebudayaan yang agung, dan itulah yang disebut puncak kebudayaan yang sebagian besar itu berada di suku bangsa atau komunitas atau etnis tertentu. Jadi setiap etnis, setiap suku bangsa di Nusantara ini mempunyai kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi satu kebudayaan yang sering disebut ini, ya, puncak kebudayaan atau kebudayaan yang sophisticated itu, dan itulah yang kemudian diklaim, ya, secara politik menjadi kebudayaan bangsa Indonesia ini, ya. Nah, sekarang kita coba, apakah Indonesia, Nusantara ini bisa dibagi-bagi seperti tadi, ya, di Amerika Latin, Amerika Utara, dan seterusnya sampai Afrika dan Asia. Nah, salah satu cara yang dikembangkan oleh ini ahli hukum Van Vollenhoven ini berdasarkan lingkaran-lingkaran hukum adat. Jadi bukan berdasarkan 8 indikator tadi, tetapi Van Vollenhoven ini mencoba melihat lingkaran-lingkaran hukum adat yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara ini. Nah, biasanya wilayah hukum adat ini bisa muncul di dalam hanya satu suku bangsa atau beberapa suku bangsa yang mempunyai ciri-ciri budaya yang sama. Ini, ya. Kemudian kalau kita mengikuti pembagian wilayah budaya dari Van Vollenhoven ini, maka seluruh Nusantara atau sekarang Indonesia ini terdapat 19 wilayah kebudayaan itu, ya. Kalau kita mengikuti sistem
klasifikasi lingkaran-lingkaran hukum adat yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven ini. Nah, coba kita lihat petanya. Nah, jadi ini wilayah budaya Indonesia, jadi satu, ini wilayah budaya Aceh, ya, dengan karakteristik tadi ya, lingkaran-lingkaran hukum adat tersendiri. Ini. Nah, kemudian dua, ini adalah wilayah Gayo, budaya Gayo, Alas, Batak, Nias, dan Batu. Jadi ini menjadi satu wilayah budaya, ya walaupun Batak dan Nias itu mempunyai karakter budaya lokal yang berbeda, tetapi dari aspek tadi lingkaran hukum adatnya itu sama. Ini makanya oleh Van Vollenhoven ini dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri yang disebut budaya Gayo, Alas, Batak, Nias, dan Batu. Kemudian yang ketiga ini budaya Minangkabau dan Mentawai. Ini Minangkabau dan Mentawai yang termasuk pulau-pulau ini. Nah, yang keempat ini disebut budaya Sumatera Selatan dan Enggano. Ini, ya. Oke. 5 ini disebut budaya Melayu. Jadi 5 ini sampai di sini. Ini masuk kebudayaan Melayu, ya, termasuk Malaysia, Singapura, dan pulau-pulau di atas Pulau Sumatera ini masuk satu kebudayaan Melayu. Kemudian ada karakter yang berbeda dari aspek lingkaran hukum, itu Bangka Belitung ini menjadi satu, 6 ini. Ya, Bangka Belitung ini mempunyai karakter sendiri dari aspek tadi lingkaran hukum adatnya. 7 ini Kalimantan, ini besar sekali, termasuk sekarang ini termasuk wilayah Singapura, Malaysia, ini juga masuk satu kelompok kebudayaan sendiri yang disebut kebudayaan Kalimantan. Kemudian 8 ini ada kebudayaan ini Minahasa, Sangihe, dan Talaut. Ini. Nah 9 ini Gorontalo. Nah Gorontalo ini mempunyai karakter sendiri dari aspek hukum adat tadi, lingkaran hukum adat. Nah 10 ini yang disebut Toraja. Ini. Nah 11 ini Sulawesi Selatan. Ya, ini masuk wilayah kebudayaan tersendiri. 12 ini Ternate, ini masuk wilayah ini. Kemudian 13 Ambon dan Kepulauan Barat Daya, ini termasuk wilayah-wilayah di sini. Yang 14 ini mempunyai karakter sendiri, yaitu kebudayaan Irian Barat. Kemudian ada Timor nomor 15. Jadi Timor ini termasuk wilayah ini, ya. Ini masuk dalam kelompok budaya Timor. Kemudian ada lagi Bali dan Lombok ini menjadi satu. Jadi ini budaya Bali dan Lombok ini menjadi satu kelompok budaya, kelompok kebudayaan, ya. Coba amati Bali dan Lombok kan hampir mirip-mirip, ya. Termasuk dari aspek estetika, seni, dan macam-macam itu hampir mirip-mirip. Nah, kemudian 17 ini yang disebut Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, dulu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi satu kelompok budaya sendiri. Ya, 17. Nah, 18 kecil ini masuk kelompok Surakarta dan Yogyakarta. Jadi Surakarta dan Yogyakarta berdasarkan tadi lingkaran hukum adat tadi ini dimasukkan ke dalam satu kelompok budaya yang disebut Surakarta dan Yogyakarta. Nah, 19 ini Jawa Barat. Ya. Jadi Sunda dan Jawa Barat termasuk Sunda itu mempunyai karakter sendiri, ya. Ini. Nah, inilah 19 wilayah budaya yang dibagi oleh Vollenhoven berdasarkan tadi lingkaran hukum adat, ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang ini dulu, ya, abad ke awal 19. Sekarang tentu sudah mengalami perubahan yang banyak sekali, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kebudayaan di Nusantara itu bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, contohnya misalnya Yogyakarta dan Surakarta itu berbeda sekarang karakteristiknya. Ini contoh untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan, ya, yang sangat besar di dalam kategori atau pengelompokan wilayah-wilayah budaya yang dilakukan oleh Van
Kulon Progo ini ya. Mungkin di daerah-daerah lain, Kalimantan, Sulawesi, Irian ini juga mengalami perubahan yang sangat besar sekali ya.